Halo teman-teman, jadi sebelum kita membahas mengenai materi dari Wawasan Nusantara, kelompok kami memiliki salah satu video yang kita akan simak bersama-sama teman-teman. Jadi kita simak terlebih dahulu video ini, lalu kita akan membahas mengenai materi dari Wawasan Nusantara. Nah, dari video ini kita bisa melihat bahwa Indonesia ini memiliki alam yang sangat beragam, bukan cuma alamnya aja, tetapi juga ada banyak suku, budaya, dan kehidupan masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, walaupun berbeda-beda, semuanya ini tetap menjadi satu bagian dari Indonesia. Hal ini tuh berkaitan dengan yang namanya ini Wawasan Nusantara. Nah, setelah ini kita simak yuk mengenai materi dari Wawasan Nusantara. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai Wawasan Nusantara. Sebelum itu, apa sih Wawasan Nusantara, teman-teman? Jadi, Wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh, yang dimana yang kita tahu itu Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, suku, budaya, bahasa, dan agama. Kita itu tetap melihat semuanya sebagai satu kesatuan bangsa. Hal ini itu penting karena keberagaman yang ada ini bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa berpotensi menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Lalu ada pengertian Wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Wan Husman. Jadi, Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan. Artinya, walaupun terdiri dari banyak pulau, semuanya ini tetap dianggap satu kesatuan. Yang kedua ini ada menurut Muja Danusa Putro, yang dimana Wawasan Nusantara ini menunjukkan adanya keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan. Jadi, semua bagian dalam kehidupan masyarakat ini saling berhubungan. Lalu yang ketiga itu ada menurut Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999. Wawasan Nusantara itu menekankan pentingnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bernegara. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa menurut pendapat para ahli ini berbeda, yang dimana intinya itu tetap sama, yaitu menekankan pada pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur dasar dari Wawasan Nusantara, yang dimana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah wadah, yang kedua isi, dan yang terakhir itulah tata laku. Nah, yang pertama ini adalah wadah. Wadah ini berarti seluruh wilayah Indonesia baik daratan, lautan, maupun udara yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan bangsa. Jadi Indonesia ini dipandang sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh. Yang kedua itu adalah isi. Nah, isi ini berkaitan dengan cita-cita dan tujuan nasional bangsa, yang dimana Wawasan Nusantara ini tidak hanya melihat wilayah, tapi juga tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa. Dan yang ketiga itu adalah tata laku. Nah, tata laku ini adalah perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai persatuan dan nasionalisme. Ini tuh bisa terlihat dari sikap sehari-hari seperti saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga keutuhan bangsa. Jadi, ketiga unsur dasar dari Wawasan Nusantara ini saling berkaitan dengan bersama-sama untuk membentuk Wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hai semuanya, jadi yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang kedudukan Wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada poin pertama itu kita perlu memahami bahwa Wawasan Nusantara itu bukan hanya sekedar konsep geografi saja, tetapi merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nah, konsep ini juga menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, pada poin kedua itu dasar kehidupan bernegara, yang dimana kedudukan Wawasan Nusantara itu sangat penting karena menjadi fondasi dalam kehidupan nasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan juga keamanan. Nah, artinya itu setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Selain itu, ada juga di poin ketiga yaitu pedoman kebijakan nasional, yang dimana Wawasan Nusantara itu juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan nasional. Nah, pembangunan ini tidak boleh hanya terpusat di satu daerah saja, tetapi harus merata ke seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah. Pada poin keempat, Wawasan Nusantara ini memiliki peran sebagai pendorong semangat nasionalisme. Dengan memahami konsep ini,
masyarakat itu diharapkan lebih mencintai tanah air dan menghargai perbedaan. Karena keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Nah, tidak hanya itu teman-teman, wawasan Nusantara itu juga menjadi suatu pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang artinya setiap tindakan masyarakat maupun pemerintah harus tetap mengacu pada nilai persatuan dan tidak menimbulkan suatu perpecahan. Dalam konteks yang lebih luas, wawasan Nusantara itu juga berperan sebagai landasan dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya kesadaran bahwa Indonesia adalah satu kesatuan, nah masyarakat itu dapat hidup harmonis meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian pada poin kelima itu, dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara berfungsi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pada poin yang keenam, wawasan Nusantara itu menjadi dasar dalam membangun ketahanan nasional, yang dimana semua aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan itu saling berkaitan dan harus dijaga keseimbangannya. Nah, dalam bidang pertahanan dan keamanan ini, wawasan Nusantara memandang bahwa ancaman terhadap satu wilayah adalah ancaman bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga keutuhan negara. Nah, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wawasan Nusantara itu sangat penting karena berperan sebagai pedoman, landasan, dan pendorong dalam menjaga persatuan, meningkatkan nasionalisme, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan memahami dan menerapkan wawasan Nusantara, kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi dari wawasan Nusantara, yang dimana wawasan Nusantara ini memiliki fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan ini itu menjadi pedoman agar seluruh kebijakan perilaku masyarakat itu tetap menjaga persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun beberapa fungsi wawasan Nusantara secara umum, yaitu yang pertama ada sebagai pedoman, yang dimana menjadi acuan dalam menentukan kebijakan negara agar mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu. Nah, yang kedua itu ada sebagai motivasi dan dorongan, yang dimana menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan, sehingga masyarakat ikut berperan dalam menjaga persatuan. Nah, yang ketiga itu ada sebagai rambu-rambu, yaitu menjadi batasan dalam bertindak dan agar tidak merugikan kepentingan nasional atau memecah belah bangsa. Nah, yang keempat itu ada untuk membentuk dan membina persatuan serta kesatuan. Nah, dengan cara mengajarkan masyarakat untuk menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Nah, yang kelima itu adalah sebagai landasan dan pembangunan nasional, yang dimana agar pembangunan ini itu merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selain fungsi wawasan Nusantara secara umum, terdapat juga fungsi wawasan Nusantara yang lebih spesifik menurut para ahli, yaitu pertama itu ada sebagai landasan ketahanan nasional, yang dimana untuk menghadapi berbagai tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, yang kedua itu ada sebagai konsep pembangunan nasional, sama seperti tujuan secara umumnya, yaitu untuk menekankan pembangunan yang menyeluruh dan merata di semua wilayah. Nah, yang ketiga itu ada konsep pertahanan dan keamanan, yang dimana konsep ini memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang harus dijaga bersama. Nah, dan yang kelima itu sebagai dasar kewilayahan, yang dimana untuk menentukan batas wilayah negara serta menjaga kedaulatan Indonesia dari potensi politik. Jadi, dari fungsi yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara itu memiliki cakupan yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, wawasan ini tidak hanya menjadi pedoman, tapi juga menjadi dasar dalam pembangunan, pertahanan, serta menjaga persatuan bangsa. Semua fungsi itu saling berkaitan dan memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, perlu untuk menjaga keutuhan Indonesia.
Untuk memahami wawasan Nusantara secara utuh, kita juga perlu memahami tujuannya. Tujuan inilah yang menjadi arah penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk selanjutnya kita langsung saja membahas mengenai tujuan dari wawasan Nusantara. Nah, jadi secara umum itu wawasan Nusantara bertujuan untuk membentuk sikap bangsa Indonesia agar selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini sejalan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan utama untuk menciptakan nasionalisme yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi adapun tujuan dari wawasan Nusantara yaitu yang pertama ada untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi, yaitu untuk mewujudkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa yang ditunjukkan melalui tindakan nyata seperti menjaga persatuan, menaati aturan, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya yang kedua itu adalah untuk mengutamakan kepentingan nasional, yaitu dengan mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan, sehingga dapat menjaga stabilitas dan menghindari konflik. Nah, yang ketiga itu untuk mencegah disintegrasi bangsa, yang dimana dengan cara memperkuat persatuan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman yang ada di dalam Indonesia. Selanjutnya yang keempat itu adalah untuk mewujudkan kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu tentang kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir itu adalah untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia seperti melindungi rakyat, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Nah, sehingga tujuan wawasan Nusantara secara keseluruhan adalah untuk menciptakan bangsa Indonesia yang memiliki semangat nasionalisme tinggi, menjunjung persatuan, serta mampu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat, bersatu, dan siap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul nantinya. Selanjutnya yaitu tentang asas-asas wawasan Nusantara. Jadi, asas-asas wawasan Nusantara ini bisa kita pahami sebagai prinsip dasar yang mengarahkan bagaimana kita bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang pertama yaitu kepentingan atau tujuan bersama. Ini berarti setiap tindakan yang kita lakukan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga dampaknya bagi orang banyak. Dalam kehidupan berbangsa, hal ini penting agar tidak terjadi konflik antar kelompok. Misal, ikut menjaga kebersihan lingkungan atau berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Dengan ini menunjukkan bahwa kita itu mengutamakan kepentingan bersama demi kenyamanan semua orang. Asas yang kedua adalah keadilan. Keadilan ini bukan hanya berarti semua orang diperlakukan sama, tetapi juga diperlakukan secara proporsional sesuai hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan menghindari kecemburuan sosial. Misalnya dalam lingkungan sekolah, penilaian itu diberikan guru harus berdasarkan usaha dan kemampuan siswa, sehingga setiap siswa merasa dihargai secara adil. Selanjutnya, kejujuran dan keterbukaan. Asas ini menekankan pentingnya menyampaikan informasi secara apa adanya, tidak menutup-nutupi sesuatu yang seharusnya diketahui bersama. Kejujuran akan membangun kepercayaan, sedangkan keterbukaan akan menciptakan komunikasi yang sehat. Contohnya, ketika kita jujur menyampaikan pendapat atau masalah, maka solusi bisa dicari bersama tanpa adanya kesalahpahaman. Asas berikutnya adalah solidaritas atau kebersamaan. Solidaritas bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi ada rasa peduli dan juga tanggung jawab terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, solidaritas sangat penting untuk memperkuat hubungan antar individu maupun kelompok. Misalnya, ketika ada teman mengalami kesulitan, kita dengan sukarela itu membantu. Dengan hal ini, menunjukkan bahwa kita memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Dan yang terakhir teman-teman, ada asas kerjasama, yang dimana kerjasama ini mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang dimana saling membutuhkan satu sama lain. Dalam mencapai tujuan bersama, kerjasama ini menjadi kunci utama karena setiap individu memiliki peran yang berbeda.
Dengan adanya kerjasama, pekerjaan akan terasa lebih ringan, hasilnya lebih maksimal, dan juga hubungan antar sesama juga semakin erat. Jadi, kelima asas ini bukan hanya sekedar konsep, tetapi nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis sebagai bangsa Indonesia. Halo semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yuk simak bersama. Pertama, dalam aspek politik, masyarakat berperan aktif dengan mengikuti pemilihan umum yang dilaksanakan secara liber judil, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, masyarakat juga berpegang teguh pada hukum yang berlaku sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem kenegaraan dan untuk menjaga ketertiban serta keadilan. Selanjutnya, pada aspek ekonomi, masyarakat turut serta dalam pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata. Mereka juga mendorong pemerintah untuk menjalankan pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dan daerah dapat merasakan manfaat pembangunan tersebut. Di bidang sosial dan budaya, masyarakat diajak untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat demi menjaga kerukunan. Selain itu, pelestarian dan pengembangan budaya lokal terus dilakukan agar kekayaan budaya Indonesia tetap terjaga dan dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Terakhir, dalam aspek pertahanan dan keamanan, sikap disiplin dalam membela tanah air sangat penting. Masyarakat juga dimotivasi untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan guna menjaga keutuhan serta kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Demikianlah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Mari kita jaga bersama keutuhan dan kemajuan bangsa kita. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.